perlu kita ketahui bersama, kehidupan sosial politik di Madinah pasca hijrah sebenarnya diatur oleh Piagam Madinah agar semua kelompok termasuk kaum muslimin dan Yahudi bisa hidup berdampingan secara damai. Namun, setelah kemenangan Muslim di Perang Badar dan adanya tantangan di Perang Uhud, suku Bani Nadir mulai terancam secara ekonomi dan politik. Mereka pun mulai melakukan provokasi dan menjalin hubungan gelap dengan kaum kafir Quraisy Makkah. Lalu, apa yang menjadi pemicu langsung perang ini? Puncaknya terjadi saat Rasulullah SAW bersama para sahabat, seperti Abu Bakar, Umar, dan Ali, datang baik-baik untuk masalah uang tebusan darah atau diat. Bukannya memenuhi sesuai Piagam Madinah, Bani Nadir malah berkomplot melakukan makar atas bisikan setan. Seorang bernama Amru bin Jihasi berniat menjatuhkan batu penggilingan besar dari atap rumah Rasulullah. Untungnya, malaikat Jibril turun memberitahu rencana jahat ini, sehingga Rasulullah segera bangkit dan kembali ke Madinah. Sesampainya di Madinah, Rasulullah memberikan ultimatum melalui utusannya agar Bani Nadir angkat kaki dari Madinah dalam tempo 10 hari karena pengkhianatan tersebut. Awalnya mereka bersiap pergi, tetapi dedengkot munafik Abdullah bin Ubay bin Salul malah menghasut mereka untuk bertahan. Ia menjanjikan bantuan 2.000 pasukan yang siap mati membela mereka. Terpancing janji manis kaum munafik ini, ketua suku Bani Nadir, Huyai bin Akhtab, menjadi sombong dan mengirim pesan menantang Rasulullah bahwa mereka tidak akan pergi. Merespon tantangan itu, Rasulullah menyerahkan panji perang kepada Ali bin Abu Thalib dan memimpin pasukan untuk mengepung benteng Bani Nadir. Karena musuh bertahan di dalam benteng sambil memanah, pasukan muslim menerapkan taktik pengepungan 6 hingga 15 malam. Sebagai bentuk siasat perang untuk mempersulit ruang gerak musuh, Rasulullah memerintahkan untuk menebang dan membakar sebagian pohon kurma mereka di Al-Buairah. Tindakan ini sempat diprotes, namun Allah membenarkannya dalam surah Al-Hasr ayat 5 karena dilakukan demi kemaslahatan perang. Melihat ketegasan kaum muslimin, mental Bani Nadir langsung runtuh. Ditambah lagi, Abdullah bin Ubay bin kabilah sekutu mereka ternyata mangkir dari janji dan kabur berlepas diri. Akhirnya, Bani Nadir menyerah dan memohon untuk keluar dari Madinah. Rasulullah mengizinkan mereka pergi, membawa harta benda yang bisa diangkut seekor unta, kecuali senjata. Saking berhasratnya dengan harta, mereka bahkan membongkar sendiri pintu, jendela, hingga tiang rumah mereka untuk dibawa mengungsi ke Khaybar dan Syam. Perang ini terjadi pada Rabiul Awal, tahun 4 Hijriah atau Agustus 625 Masehi. Dari peristiwa ini, ada beberapa ibrah pelajaran yang bisa kita petik. Pertama, pengusiran ini murni konsekuensi hukum atas tindakan makar negara, bukan karena sentimen agama. Kedua, harta yang ditinggalkan menjadi harta fai, rampasan tanpa perang yang oleh Rasulullah dibagikan khusus kepada kaum muhajirin yang miskin. Serta 2 orang kaum Ansar, agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, sesuai dengan surah Al-Hasr ayat ke-7. Kesimpulannya, pengkhianatan terhadap kesepakatan politik hanya akan membawa kehancuran. Dan berakhirnya konflik ini membuat posisi umat Islam di Madinah menjadi jauh lebih solid dan aman. تبصرة تدعو